In the world of business, creativity and innovation are the keys to success. It's not just about thinking outside the box, it's about reimagining the box altogether. By fostering a culture that encourages fresh ideas and embraces change, businesses can stay ahead of the curve. From disruptive technologies to groundbreaking marketing strategies, the possibilities are endless. So, dare to dream big, challenge the status quo, and watch your business soar to new heights. Remember, in the realm of business, creativity isn't just a luxury, it's a necessity. Dalam menjalankan suatu bisnis, inovasi dan kreativitas memiliki peran yang sangat penting. Banyak pebisnis yang mendapatkan kesuksesannya dari menerapkan kreativitas dan menemukan inovasi dalam mengembangkan produk. Daya kreativitas ini harus didasari dengan cara berpikir yang lebih maju, ide baru yang segar, dan juga berbeda dari produk yang sudah ada di pasar. Bila para pebisnis mampu memaksimalkan daya kreativitasnya tersebut untuk menciptakan suatu inovasi, maka bisnis yang dikelola akan bisa tampil lebih beda daripada kompetitor lainnya. Lantas, bagaimana cara mengasah kreativitas untuk menghasilkan inovasi produk yang baik? Yang pertama, inovasi dan kreativitas dalam dunia bisnis. Kebanyakan orang seringkali salah dalam memahami pengertian kreatif dan inovatif. Padahal, keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun memang saling berhubungan. Kreativitas adalah suatu kemampuan dalam mengembangkan ide baru dan untuk menemukan cara baru dalam menyelesaikan masalah serta memaksimalkan peluang. Sedangkan inovasi adalah suatu kemampuan dalam mengaplikasikan solusi yang kreatif atas berbagai peluang dan masalah untuk tujuan meningkatkan atau memperkaya kehidupan. Jadi, kreatif adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari berbagai cara baru, dan inovatif adalah suatu sifat dalam mengaplikasikan solusi yang kreatif. Kreativitas tanpa adanya inovasi hanyalah sia-sia belaka, karena idenya hanya berhenti di pikiran tanpa ada aksi yang nyata. Dalam buku yang berjudul The Art of Talks, Graham Walsh menjelaskan bahwa sebelum melahirkan suatu inovasi, terdapat proses kreatif yang wajib untuk dilakukan, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menyelesaikan masalah dengan menghimpun berbagai informasi dan data, mempelajari cara pikir orang lain, dan banyak bertanya dengan mereka. Yang kedua, tahap inkubasi. Dalam tahap ini, proses penghimpunan informasi akan dihentikan. Pebisnis diharuskan untuk melepas diri untuk sementara waktu dari masalah tersebut. Jadi, masalah yang ada harus diendapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, tahap iluminasi. Di dalam tahap ini akan muncul gagasan atau inspirasi yang lebih segar. Yang keempat, tahap verifikasi. Tahap verifikasi adalah tahap pengujian kreasi atau ide baru terhadap realitas yang ada. Dalam tahap ini, dibutuhkan pemikiran yang mencakup proses divergensi atau pemikiran yang kreatif dan proses konvergensi atau pemikiran yang lebih kritis. Tujuan para pebisnis dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas adalah untuk yang pertama meningkatkan efisiensi produk. Inovasi dalam suatu produk dilakukan agar bisa meningkatkan efisiensi dari produk. Suatu barang yang mengalami inovasi akan bisa melakukan tugasnya secara tepat sasaran tanpa harus membuang lebih banyak waktu. Misalnya, seperti jasa layanan pengiriman makanan di dalam suatu rumah makan. Jika dulunya hanya mampu melayani makan di tempat, maka inovasi barunya adalah dengan memberikan layanan jasa antar maupun delivery. Contoh lainnya adalah bila sebelumnya hanya mencatat setiap transaksi secara manual, maka bisa beralih dengan menggunakan aplikasi kasir online agar bisa meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Yang kedua, sebagai pembeda atau ciri khas bisnis. Salah satu tujuan dari menerapkan inovasi adalah agar bisa melakukan atau melahirkan suatu hal yang berbeda dengan para pesaing lainnya. Bila ingin melakukan inovasi pada produk, maka kembangkanlah produk tersebut sampai mempunyai keunggulan ataupun spesifikasi tertentu yang belum ada di pasar.
sehingga suatu bisnis akan mempunyai ciri khas ataupun pembeda, baik itu dalam hal produk ataupun identitas brand bisnis itu sendiri. Contoh sederhananya adalah pada produk kue brownies. Jika umumnya kue brownies hanya menggunakan bahan baku standar, yakni tepung terigu saja, maka inovasi yang bisa diterapkan adalah dengan mencampurkan tepung terigu dengan wortel atau ubi. Yang ketiga, menarik lebih banyak konsumen. Setelah menerapkan inovasi di dalam bisnis, nantinya Anda akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menarik konsumen yang lebih banyak daripada sebelumnya. Setiap konsumen akan sangat menyukai terobosan baru yang cenderung lebih unik. Contohnya di dalam bisnis alat tulis, pulpen dengan warna yang lebih banyak akan mampu menarik perhatian konsumen daripada pulpen yang memiliki warna hitam, biru, atau merah saja. Yang keempat, menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Tujuan lain dari menerapkan inovasi di dalam bisnis adalah agar bisa menciptakan pasar yang baru di tengah-tengah masyarakat. Produk yang diberi sentuhan inovasi akan menghasilkan fitur serta pengembangan baru yang mampu menarik perhatian masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan mau membeli produk tersebut. Namun, inovasi tidak melulu harus memberikan perkembangan fitur. Beberapa inovasi juga bisa diterapkan dengan membuang fitur lain yang tidak penting. Contohnya adalah pada produk smartphone. Beberapa fitur seperti kapasitas memori atau kualitas kamera harus dikurangi untuk melahirkan produk baru yang lebih murah. Nantinya, produk tersebut akan melahirkan pasar baru yang lebih memilih harga murah dengan produk yang tidak memiliki perbedaan jauh dalam hal kualitas. Jadi, sebagai pebisnis, Anda harus selalu mengetahui dan memahami apa saja yang saat ini terjadi di pasar agar Anda bisa menentukan inovasi dan kreativitas yang tepat untuk bisnis agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Terima kasih.